Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Tangga Ilmu. Baik, untuk sesi kali ini saya akan berbagi pengalaman dan cerita seputar ketika saya berada di Saudi Arabia. Nah, di Mekah tepatnya, di sana saya untuk bekerja dan mencari ilmu tentunya. Nah, saya berada di Saudi Arabia kurang lebih sekitar 2 tahunan ya. Ya, kalau berbicara tentang suhu yang ada di Mekah atau Arab Saudi, terus terang di sana hanya ada 2 musim ya, atau 2 suhu saja, yaitu panas dan dingin. Nah, pas awal-awal saya berangkat ke sana itu sebenarnya hawanya sangat-sangat dingin sekali. Namun memang meskipun terik matahari sangat panas, cuman nggak kerasa karena hawa dingin yang dihasilkan dari udaranya. Nah, ketika musim panas terjadi, maka suhunya sangat-sangat panas. Kemarin bisa sampai 50 derajat Celcius, ya kan? Apalagi pada saat Ramadan. Nah, bukan hanya pas waktu puasa Ramadan aja yang panas, juga pada saat musim haji pun itu hawanya luar biasa panas. Kemarin bisa tembus sampai 49 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius juga. Tapi ya mungkin hawa panas itu adalah cobaan ya, dan ujian bagi umat Islam untuk menetapi ibadah di sana. Tapi karena kita tujuan ibadah, jadi kita tidak merasakan hawa panas yang ada di sana. Apalagi ketika musim haji, kita berhaji kita nggak akan merasakan hawa panas. Karena rasa suka, senang, dan cinta kita kepada Allah itu luar biasa. Sampai-sampai panas pun gak dihiraukan. Karena saking semangatnya kita untuk beribadah pada saat berada di Mekah sana. Nah, bagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang diqadar oleh Allah bisa umroh dan haji di musim panas, maka siapkan peralatan-peralatan atau bahan-bahan yang akan kita bawa nanti, seperti membawa pakaian yang tidak tebal. Ya, karena suhunya panas, jadi kalau kita membawa jaket otomatis kita akan kepanasan ya. Dan juga jangan lupa untuk membawa suplemen dan vitamin-vitamin untuk jaga-jaga kita pada saat berada di Mekah dengan keadaan suhu yang panas. Ya baik, kita akan lanjutkan nanti karena waktunya sudah adzan zuhur, jadi kita akan jeda sebentar ya. Few moments later. Ya baik, sepertinya saya rasa udah selesai ya azannya. Ketika kalian menjumpai musim dingin, maka sebaliknya musim dingin di Mekah atau di Saudi Arabia itu lebih dingin banget ya. Jadi ketika panas, itu panasnya luar biasa, dan ketika dingin, dinginnya juga luar biasa. Nah, di Mekah itu dinginnya bisa mencapai 3-1 derajat Celcius. Saking dinginnya. Bahkan kemarin terjadi ya, di Tabuk itu dinginnya sampai bisa ada saljunya. Bayangkan, negara yang berpasir, yang memang jarang sekali ada musim salju, tapi di sana terjadi hujan es dan salju. Terutama di daerah Tabuk sana itu. Jadi tipsnya bagi teman-teman sekalian atau saudara-saudara yang berangkat umroh bertepatan dengan musim dingin, maka peralatan-peralatan dan kesiapan untuk musim dingin harus diperhitungkan, disiap-siapkan betul-betul. Seperti contohnya membawa jaket, kemudian suplemen, vitamin tetap, dan juga jangan lupa untuk makan, membawa pakaian yang berlapis, dan tentunya bawa penghangat tubuh seperti minyak kayu putih atau minyak telon, dan bahan-bahan atau obat-obatan yang lain yang siap digunakan untuk musim dingin. Di sana itu pertama sebagai seorang proyek ya, proyek jalan tol di bandara.
kemudian naik lagi menjadi seorang mutawif. Setelah dites, kemudian uji coba, praktek, ternyata cocok dan mereka juga setuju. Akhirnya muasasah saya atau majikan saya mempekerjakan saya sebagai seorang mutawif atau bagian travel haji dan umroh. Kalau dibilang berat sih enggak ya kan. Kalau pas waktu di proyek memang beratnya ketika kita puasa di bulan Ramadan, kemudian hawanya sangat panas sekali dan kita berada di atas gurun pasir ya, yang memang anginnya panas, kemudian hawanya panas, terik matahari juga menyengat, sehingga menguras banyak energi kita untuk berada pada saat pekerjaan berlangsung ya, di proyek jalan tol bandara itu di Jeddah. Itu sih kalau di proyek, ya itu aja. Di mutawifnya ya, kalau di mutawifnya atau pembimbing jamaah haji dan umroh itu ya, kalau dibilang sulit sih enggak ya, karena mudah banget, bahkan enak banget ya. Enaknya itu kita bisa sekalian ibadah ya kan, kita memandu, membimbing, menemani jamaah umroh dan haji, itu sebenarnya kita juga sekalian ibadah. Jadi nyaman banget lah istilahnya, kita bekerja sambil ibadah, kan dapat double itu. Jadi lebih mantap, lebih enak bekerja, lebih nyaman bekerja jadi seorang mutawif kalau menurut saya. Kalau untuk pengalaman dan kesan pertama sih ya, berada di Saudi Arabia itu seneng banget rasanya ya kan. Apalagi nggak sabar menunggu bisa ibadah umroh di sana. Nah, jadi Ka'bah yang sering kita lihat di televisi, kemudian Ka'bah yang sering kita lihat di kalender-kalender atau majalah-majalah, itu seakan-akan kita langsung melihat live, secara live ya, secara langsung di depan mata kita. Nah, jadi hati ini seakan-akan kita langsung berhadapan di depan Ka'bah yang notabene sebagai rumahnya Allah atau Baitullah. Jadi seneng banget pokoknya, nggak bisa diungkapkan rasa ekspresi pertamanya itu ya. Ya mungkin nanti teman-teman dan saudara-saudara sekalian yang menonton bisa merasakan secara langsung bagaimana sih ekspresinya saking senengnya ya. Oh jadi pertamanya ya, kalau pertama sih saya nggak ada niatan untuk ke Arab Saudi atau ke Mekah ya, karena waktu itu saya menginginkan kuliah, cuman saya pengen membantu orang tua, jadi ya saya luangkan waktu saya ambil waktu kesempatan saya kuliah untuk mencari nafkah di sana. Tapi niat utama bukan itu sebenarnya. Niat utama saya ingin bisa ibadah haji dan umroh. Yang mana haji dan umroh itu ya memang panggilan atau undangan, nggak semua orang bisa ke sana. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa berada di sana. Itu kalau nggak Allah yang menjadikan nggak bisa. Karena Allah memang sudah memilih dan mengqadar hambanya untuk bisa melaksanakan 5 rukun Islam ini. Jadi bersyukurlah istilahnya kalau saya. Nah, saya harap juga teman-teman bisa berangkat ke sana. Kalau pertama-tama sih saya mendambakan seorang syekh ya, atau seorang imam Masjidil Haram bernama Imam Asyudes ya, Abdurrahman Asyudes. Jadi beliau ini suaranya sangat merdu sekali dalam melantunkan bacaan ketika sholat, dan saya sangat ngefans sekali waktu itu. Pada saat saya mondok dan sekalian sekolah di Jombang, Gading Mangu ya, di SMK-nya, jadi saya selalu mendengar bacaan-bacaan Al-Quran dari beliau di radio atau di MP3, sehingga timbul dalam benak saya ingin meniru cara bacanya beliau. Sangat-sangat indah sekali. Akhirnya saya punya keinginan kepada Allah, ya Allah, aku ingin sekali bisa bertemu dengan orang ini langsung. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan beliau, meskipun nggak bisa dekat karena dijaga ya, tapi seneng banget lah pokoknya bacaan Al-Quran dari beliau di radio atau di MP3, sehingga timbul dalam benak saya ingin meniru cara bacanya beliau.
sangat-sangat indah sekali. Dicontohkan ya. Ya boleh. Ya mungkin seperti ini ya, meskipun nggak mirip, cuman saya mencoba sebisa saya. Dari Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mungkin seperti itulah. Ya sangat-sangat gak mirip sih ya. Bagiku sih haji bukanlah sebuah gelar ya, yang mungkin seperti sarjana ataupun yang lain-lain. Tapi haji itu adalah undangan dan panggilan. Jadi menurut aku biasa, karena seorang haji itu ujiannya semakin besar, cobaannya pun juga semakin besar. Jadi Allah setarakan cobaan dengan apa yang telah kita capai, begitu. Jadi saya nggak merasa terlalu membanggakan diri ya sebagai seorang haji muda, tapi itu bagi saya ya mungkin rezeki lah yang diberikan oleh Allah kepada saya. Jadi saya hanya bisa bersyukur dan tidak terlalu membanggakannya, apalagi di hadapan orang lain. Jadi ya apalagi teman-teman manggil saya Bang Haji ya, saya malah nggak suka dan nggak terlalu mengharapkan hal itu, karena cobaannya pun semakin berat. Sering. Kalau saya sering. Kadang saya sering sekali dipanggil sama Mas Haji atau kadang Kaji. Ci Haji, makan Ji. Tapi saya merasa risih kalau dipanggil itu. Jadi seakan-akan panggilannya nggak biasa gitu, nggak luwes gitu kan. Jadi saya nggak suka kalau dipanggil seperti itu. Ya panggil sewajarnya aja nama saya seperti biasa, kayak teman biasa lah. Kadang saya udah mengingatkan kepada mereka jangan manggil itu, tapi malah mereka kayak seneng banget manggil kayak gitu. Pertama-tama sih nggak paham ya bahasa Arab seperti apa. Ya mungkin hanya bisa belajar di pondok tentang makna Al-Quran dan hadis saja. Ya meskipun nggak belajar secara khusus tentang bahasa Arab, hanya tahu dari Al-Quran dan hadis saja, yaitu bagi saya sih bekal yang sangat cukup ya. Meskipun belum bisa mencakup semua bahasa Arab yang ada di sana. Karena waktu pertama jujur saya bingung mereka ngomong apa, saya nggak tahu. Karena yang saya bisa hanya menggunakan bahasa Inggris saja. Can you speak English? Nggak gituin kan. Tapi mereka malah nggak paham. Jadi mereka menuntut kita untuk bisa bahasa Arab di sana. Dan faktanya ketika kita bekerja dengan mereka, kok kita nggak tahu bahasa Arab, mereka akan marah. Mereka marah karena kita nggak tahu bahasa mereka. Apalagi kita lama di sana dan kita nggak paham. Itu yang membuat mereka jengkel sebenarnya. Makanya saya otodidak dan berusaha bisa. Jadi saya otodidak mempelajari sendiri ya, dari cara mereka bicara, kemudian lihat di Google apakah sama dengan yang mereka katakan. Ternyata yang ada di Google semuanya itu rata-rata nggak sama, kecuali kita tahu secara langsung bagaimana bahasa mereka. Seperti itu. Jadi waktu itu ya saya memahami dan mempelajari, menganalisa bahwa ternyata ada 3 yang digunakan orang-orang Arab untuk berkomunikasi dengan sesama mereka. Ada 3 jenis bahasa Arab. Di antaranya adalah yang pertama bahasa Arab campuran, ya kan? Campuran. Contohnya ya mungkin ketika ada seorang pekerja dari luar negeri ya, seperti orang Indonesia yang bekerja di sana, atau mungkin orang Filipina, atau mungkin orang-orang Mesir, orang-orang yang mungkin terutama dari Asia ya, itu mereka ngomongnya campuran. Contohnya mungkin seperti ini. Les intama fisawa sawa. Nah jadi logatnya orang Indonesia atau logatnya orang-orang
Filipina yang mungkin baru datang ke sana, mereka menggunakan logat yang memang murni asli dari daerahnya. Kayak orang Jawa, mereka medoknya luar biasa. Les intama fi sawa-sawa. Artinya kenapa kamu tidak bareng sama-sama gitu, tidak bersama-sama. Ya gitulah untuk contohnya. Nah, untuk jenis yang kedua bahasa Arab yaitu bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah ini digunakan ketika pertemuan atau meeting atau mungkin acara-acara televisi. Mereka menggunakan bahasa Arab yang kasar namun baku di hadapan mereka. Gitu kan? Jadi bahasanya itu ya digunakan umum orang-orang yang berpendidikan. Biasanya seperti itu. Contohnya seperti Yallah, roh ma'aya. Roh ma'aya. Artinya ayo bareng sama saya, pergi bareng saya gitu. Itu contohnya kalau bahasa Amiyah. Itu juga digunakan di acara televisi, tapi mungkin lebih halus bahasanya daripada yang saya contohkan. Nah, jenis yang terakhir dari bahasa Arab yaitu bahasa Arab Fusha. Nah, Fusha ini jarang sekali digunakan oleh orang-orang pada umumnya di Arab Saudi karena bahasa tinggi tingkatannya. Jadi bahasa seperti yang ada di dalam hadis, di dalam Al-Quran, tapi yang di Al-Quran ini sangat tinggi tingkatannya, jadi nggak pernah dipakai. Yang dipakai mungkin bahasa-bahasa hadis seperti itu. Contohnya ya, mungkin contohnya seperti ana uridu dhahabu ila Makkah. Mungkin seperti itu. Aku mengendaki ingin berangkat menuju ke Mekah. Contohnya seperti itu. Nah, ini satu contoh lagi ya. Ketika saya berpapasan dengan seorang ahli hadis yang berada di sana, yang masih muda orangnya ya kan, tapi tingkatan ilmunya tinggi. Nah, waktu itu saya berpapasan dan nggak sengaja kita terjadi obrolan-obrolan kecil. Kemudian saya mencoba untuk menggunakan apa yang saya pelajari pada saat belajar Quran dan hadis di maknanya ya. Kemudian ketika dia mendengar apa yang saya katakan, dia bertanya, "Wih, kaifa anta arifu lughatul arabiyyah?" Bagaimana kamu bisa berbicara bahasa Arab dengan bahasa yang fusha, sopan? Terus saya jawab lagi pertanyaannya kan, menggunakan bahasa yang halus, bahasa hadis lah. Ya, yang saya tahu, mungkin teman-teman dan saudara-saudara lebih tahu dari saya. Jadi saya menggunakan bahasa yang saya tahu selama saya belajar makna Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi saya jawab seperti ini. Ana ta'alimu lughatul arabiyyah min Indonesia fil madrasah. Nah, tak bilang gitu. Wah, Masya Allah, tabarakallahu alaik. Katanya gitu. Jadi sesungguhnya saya belajar di Indonesia. Saya belajar bahasa Arab di Indonesia di dalam sekolahan. Saya bilang gitu. Kemudian dia mengatakan, wah, Masya Allah, kamu luar biasa. Berarti orang-orang Indonesia itu bagus-bagus dalam belajar mengenai bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi salutlah buat orang Indonesia ya kan, yang semangat dalam belajarnya. Jadi pada intinya teman-teman, jika kita berada di Saudi Arabia menggunakan bahasa yang halus, yang jarang mereka gunakan, meskipun mereka paham kok mendengarkan kita menggunakan bahasa yang halus tersebut, maka tentunya mereka akan menganggap diri kita sebagai seorang yang berpendidikan. Itulah manfaatnya kita belajar ilmu tentang Quran dan hadis, sehingga kita mengerti betapa pentingnya bahasa Arab itu. Gak cuman berada di Indonesia, namun ketika go abroad atau go internasional, terutama di Arab Saudi, mereka tahu bahasa kita gitu. Jadi gak kaget sebelumnya. Nah, itu pengalaman saya sih yang pernah saya alami sendiri, saya amati sendiri, dan ternyata sangat luar biasa ketika kita belajar makna Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian kita menekuninya dalam berbahasa seperti itu. Untuk visanya ya, visa. Kalau untuk visanya, ketika saya berangkat ke sana menggunakan visa kerja, karena usia visa yang banyak itu adalah visa kerja. Kalau mungkin visa study ya, atau visa studi, visa belajar itu ya hanya setahun, tapi kalau visa bekerja itu 2 tahun masa aktifnya. Jadi saya menggunakan visa kerja. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya tentang
berbagi ilmu seputar pengalaman yang ada di Saudi Arabia, terutama di Mekah. Nantikan terus lanjutan dari video ini ya. Jadi selama kalian menyukai tentang video ini, maka insya Allah akan saya lanjut. Dan tentunya saya nggak akan bosan untuk berbagi ilmu tentang apapun saja ilmu itu, baik ilmu dunia, utamanya ilmu akhirat ya. Jadi ketika saya mati nanti, insya Allah video ini akan tetap memberikan jariah tentunya, dan kebaikan bagi saya pribadi dan teman-teman yang ada di rumah, sehingga kita dapat amal jariahnya. Ya, terima kasih. Demikianlah video di sesi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya atau part kedua. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.